saya Ariana dengan NIM 11124000038. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Biba Septiani dengan NIM 11124000040. Banjir juga terjadi di kota Surabaya Rabu siang, bahkan puluhan motor mogok usai nekat menerobos banjir setinggi 1 meter lebih. Tak sampai 1 jam hujan turun, banjir yang menggenangi di sejumlah jalan raya di Surabaya seperti yang terpantau di Jalan Simo Kalangan, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Sejumlah pengendara banyak yang menuntun motornya karena air telah masuk ke dalam mesin setelah nekat menerobos banjir. Salah seorang pengendara motor mengaku tak menyangka jika jalan yang dilaluinya kebanjiran. Mogok atau gimana? Iya mogok. Ini harapannya apa untuk pemerintah ini kan tiap kali banjir di daerah sini. Semoga bisa dibenerin barang-barangnya biar kita nggak banjir kalau hujan. Banjir yang bertepatan dengan jam pulang kerja turut memperparah kondisi di ruas protokol kota Surabaya. Agung Dharma, Berita 1, Jawa Timur. A few moments later. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang terus berkembang dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, di balik perkembangan tersebut, Surabaya juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan, terutama pada masalah banjir dan sampah. Kedua permasalahan ini menunjukkan pentingnya manajemen sumber daya alam agar pembangunan kota tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik, diharapkan Surabaya mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Salah satu permasalahan yang menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam adalah banjir. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi kota Surabaya. Penyebab banjir tidak hanya berasal dari tingginya curah hujan, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan kota, penyumbatan saluran air karena sampah, serta sedimentasi pada drainase menjadi beberapa faktor yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Dalam perspektif manajemen sumber daya alam, banjir menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan dan kemampuan lingkungan dalam mengelola air hujan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan drainase yang baik, peningkatan ruang hijau, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air. Oleh karena itu, penanganan banjir tidak dapat dilakukan hanya dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan air dan saluran air. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mengurangi resiko banjir serta menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di kota Surabaya. Selain drainase, terdapat faktor lain yang turut memperparah banjir, yaitu permasalahan sampah. Saat ini kita di TPS Kaliwaron, ya, salah satu TPS Kota Surabaya, dan kita pada hari ini kerja bakti bersama untuk membersihkan TPS dan mempercantik TPS dengan dicat dan sebagainya. Kenapa demikian? Selama ini banyak keluhan tentang TPS yang kumuh dan kotor dan mengganggu. Nah, ini akan kita rubah image-nya dengan cara apa? Untuk TPS harus ada penjaganya. Gerobak-gerobak sampah itu harus kembali ke RW masing-masing. Kemudian jam untuk pengangkutannya juga kita tempel. Nantinya tidak hanya itu, TPS-TPS ini nanti akan kita dekorasi juga. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa TPS ini harus memang benar-benar bersih, tidak mengganggu dan tidak menimbulkan dampak lingkungan pada manusia maupun apapun. Jadi ini merupakan kolaborasi, sinergi yang bagus sehingga nantinya apa yang diinginkan oleh warga Surabaya bisa tercapai.
Selain banjir, sampah menjadi masalah lingkungan yang memiliki hubungan erat dengan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah yang dihasilkan semakin besar. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah dan air, menimbulkan gangguan kesehatan, dan menyumbat saluran drainase yang berpotensi menyebabkan banjir. Melalui konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, sampah dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali. Program bank sampah dan kegiatan pemilahan sampah sejak dari rumah menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Selain pengelolaan sampah, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kota Surabaya. Dalam mengatasi permasalahan banjir dan sampah, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan infrastruktur seperti rumah pompa, perbaikan drainase, ruang terbuka hijau, serta fasilitas pengelolaan sampah. Sementara itu, masyarakat berperan melalui perubahan perilaku seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan pemilahan sampah, serta ikut menjaga lingkungan sekitar. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila pembangunan ekonomi, kebutuhan, masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kondisi lingkungan yang lebih baik dapat diwujudkan. Sebagai kesimpulan, banjir dan sampah merupakan permasalahan lingkungan yang saling berkaitan di kota Surabaya. Permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh pola pengelolaan sumber daya alam dan perilaku manusia. Dengan perencanaan lingkungan yang baik, peningkatan fasilitas pengendalian banjir, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta partisipasi aktif masyarakat, Surabaya dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari berbagai upaya tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan kota Surabaya.